Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Rizky Satria Aji, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, program studi D3 Keperawatan dengan nomor pokok mahasiswa 10403029. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Buku ini terdiri dari 10 bab, di mana bab yang pertama yaitu membahas orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di poin A, ada landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Nah, yang pertama ada landasan pendidikan Pancasila, yaitu terdiri landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. Yang kedua ada tujuan Pancasila, yaitu untuk tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, dan tujuan penyelenggaraan di perguruan tinggi nasional. Yang ketiga, ada visi dan misi pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Yang keempat, kompetensi pendidikan Pancasila. Yang kelima, dasar substansi kajian pendidikan Pancasila. Yang keenam, metodologi pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang ketujuh, pembahasan pendidikan Pancasila secara ilmiah. Yang di poin B, yaitu ada rumusan Pancasila. Terdiri dari 4, yaitu ada rumusan Pancasila secara etimologis, rumusan Pancasila secara terminologis, rumusan Pancasila secara historis, dan yang terakhir, rumusan Pancasila secara sosiofilosofis. Yang di poin C, yaitu ada tujuan mempelajari Pancasila, yaitu ingin mempelajari Pancasila yang benar, yakni dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Di bab 2, membahas memahami Pancasila sebagai lambang negara Pancasila. Nah, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu dibagi menjadi 5, yaitu Pancasila prakemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila era Orde Lama, Pancasila era Orde Baru, dan yang terakhir ada Pancasila era Reformasi. Nah, di poin B, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Yang pertama, sejarah lambang negara. Yang kedua, pengertian lambang negara. Yang ketiga, bentuk lambang negara. Yang keempat, penggunaan lambang negara. Yang kelima, larangan penggunaan lambang negara. Di poin C, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PU 10/2012. Di poin pertama, pokok perkara, di poin kedua perkara ahli, di poin ketiga pendapat Mahkamah Konstitusi, dan di poin terakhir keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, lanjut membahas bab 3, yaitu tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Di poin A, pengertian filsafat, yaitu filsafat sebagai produk yang menangkap pengertian, lalu filsafat sebagai suatu proses. Nah, di poin B, pengertian Pancasila sebagai satuan filsafat. Nah, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, lalu sasaran kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organisasi, lalu sasaran Pancasila yang bersifat hierarki dan berbentuk piramida. Lalu di poin C, konsep dasar filsafat Pancasila terdiri dari modo dualis susunan kuadrat manusia, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Nah, di poin D, landasan filsafat Pancasila, yaitu landasannya ontologis Pancasila, landasan epistemologis Pancasila, dan yang terakhir landasan aksiologis Pancasila. Lanjut ke bab 4, membahas memahami Pancasila sebagai sistem etika dan norma. Di poin A, pengertian nilai etika dan norma, yaitu pengertian nilai, pengertian etika, pengertian norma, hubungan nilai, norma dan moral, lalu hubungan nilai, norma dan saksi. Nah, di poin B, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif, nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif. Lalu lanjut ke bab 5, membahas tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Di poin A, hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ada hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Nah, di poin B, isi arti materi sila-sila dalam Pancasila.
Yaitu yang pertama ada muatan sila ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga muatan sila persatuan Indonesia, yang keempat muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di poin C, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila, yaitu yang pertama ada korelasi Pancasila dengan agama, yang kedua refleksi nilai-nilai keislaman dalam materi muatan sila-sila Pancasila. Lanjut ke bab 6, kita akan membahas memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di poin A yaitu pengertian ideologi, yang kedua makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Di poin C, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yaitu ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme komunisme, dan yang terakhir ideologi fasisme. Di poin D, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai negara Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu pendirikan negara. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan Indonesia. Lalu di poin E, yaitu memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11 2013. Yang pertama itu ada pokok perkara, yang kedua pendapatan ahli Sujito, Kalian, dan Jawahir Tantowi. Yang ketiga, pendapat Mahkamah Konstitusi, dan yang keempat, pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat dan Patrialis Akbar. Lanjut ke bab 7, membahas memahami demokrasi Pancasila. Di poin A, itu perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959 atau yang disebut masa demokrasi parlementer. Yang kedua, periode 1959 sampai 1965 yang disebut masa demokrasi terpimpin. Dan yang ketiga, periode 1966 sampai 1998 atau yang disebut masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Dan yang keempat, periode 1999 sampai sekarang atau yang disebut masa demokrasi Pancasila atau era demokrasi. Nah, di poin B, konsep demokrasi. Nah, yang pertama itu ada pengertian demokrasi Pancasila. Yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang ketiga, penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Lanjut ke bab 8, membahas memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di poin A, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Di poin B, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Di poin C, macam-macam hak asasi manusia, yaitu ada hak untuk hidup, hak untuk bicara dan menyampaikan pendapat, lalu hak kebebasan berkumpul, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak untuk melanjutkan keturunan, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, lalu hak untuk memperoleh keadilan dan rasa aman, dan hak untuk beragama dan menjalankan ibadah, hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum. Lalu, manusia dalam Pancasila. Nah, yang pertama, hak asasi manusia dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, hak asasi manusia dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, hak asasi manusia dalam sila persatuan Indonesia. Yang keempat, hak asasi manusia dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, hak asasi manusia dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke bab 9, membahas memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di poin A, isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di poin B, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Di poin C, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama isi pembukaan undang-undang, yaitu isi
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang tetap dan tidak berubah. Di poin D, hubungan antar pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hubungan antara bagian-bagian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, implementasi pembukaan ke dalam dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Di poin E, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Di poin F, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, alasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, dasar pemikiran dan tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Di poin G, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, struktur ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hubungan antara lembaga-lembaga negara dasar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut ke bab 10, membahas tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di poin A, pengertian paradigma. Di poin B, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, dan keamanan, lalu kehidupan beragama. Di poin C, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Yang pertama, gerakan reformasi. Gerakan reformasi dan ideologi Pancasila dan Pancasila sebagai dasar cita-cita reformasi. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Pancasila sebagai sumber nilai perubahan hukum, dasar yuridis, reformasi hukum. Pancasila sebagai paradigma reformasi pelaksanaan hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Yang keempat, paradigma Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Di poin D, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Yang pertama, Tridharma perguruan tinggi. Yang kedua, budaya akademik kampus. Yang ketiga, kampus sebagai moral force, pengembangan hukum, dan hak asasi manusia. Di poin E, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.